HPN ini khususnya memang untuk warga Nahdliyin, warga-warga di luar dari warga Nahdliyin tidak ada masalah. Yang penting adalah untuk kemaslahatan umat, terutama umat Islam. Kami dari ITB Sikom Bali sudah ada MOU dengan HPN. Jadi HPN ini lebih banyak ke kewirausahaan, di mana kita udah bekerja sama dengan berbagai macam instansi dan mengelingkan teman-teman para usahawan. Kita jadi ada training seperti perpajakan, jadi lebih mengkhususkan untuk hal-hal yang legal, perizinan. Jadi Himpunan Pengusaha Nahdliyin atau HPN di Bali unjuk gigi. Mereka enggan terkesan seperti ungkapan bersayap ada tetapi tiada. Kata lain, sebagai organisasi pengusaha, HPN Bali bertekad harus ada program nyata yang real dirasakan manfaatnya. Sebagai misal, usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM menjadi program bidikan nyatanya. Banyak UMKM sudah tertolong, apalagi di tengah kondisi ekonomi pelaku usaha terguncang akibat efek pandemi COVID-19. HPN turun gunung membantu mereka di Bali seperti memfasilitasi akses gratis UMKM untuk memperoleh sertifikat halal. Bahkan HPN menggandeng kampus IT papan atas ITB Stikom Bali untuk menggenjot pemasaran produk berbasis digital. Soal ini ada percakapan khusus dengan Rektor ITB Stikom, Dr. Dadang Hermawan. Semua itu terungkap saat berlangsung forum publik silaturahim HPN Bali dan UMKM Rabu 8 Februari 2023 di Denpasar. Kegiatan silaturahim bareng UMKM ini digawangi Ketua HPN Bali Dr. Haji Nurianto SHMH, tampak juga pengusaha sekaligus bendahara HPN Bali Haja Nimi Gulam yang juga pemilik usaha teh hitam dengan brand terkenal NAT. HPN itu adalah Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Itu yang dibentuk oleh beberapa kiai-kiai daripada NU gitu loh. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada warga-warga Nahdliyin supaya lebih baik dan lebih sejahtera gitu loh. Terutama untuk kalangan UMKM-nya. HPN ini khususnya memang untuk warga Nahdliyin. Tapi tidak ada kemungkinan warga-warga di luar dari warga Nahdliyin tidak ada masalah. Yang penting adalah untuk kemaslahatan umat, terutama umat Islam. Seorang anggota daripada UMKM HPN Bali sudah ada lebih kurang 700 orang. Ya, jadi mudah-mudahan ya ini kita bisa bina secara profesional sehingga wawasannya lebih baik lagi, terutama bagaimana menghadapi tahun 2023-2024 nanti. Dengan adanya HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, terutama di Provinsi Bali yang baru berjalan 2 tahun, ini selain visi misi amanah, solid dan terpercaya, tapi bisa merupakan suatu wadah kepengusahaan pelaku usaha untuk lebih berkembang. Jadi HPN ini lebih banyak ke kewirausahaan, di mana kita udah bekerja sama dengan berbagai macam instansi dan mengelingkan teman-teman para usahawan. Ini acara yang ke-6 yang terbesar kita adakan, di mana sudah terkumpul 100 lebih UMKM di bawah dalam naungan HPN. Nah, pada hari ini sangat spesial karena beberapa dimensi seperti ada 5 unsur, terutama di Sperinda hadir mengenai legalitas, betapa pentingnya suatu usaha untuk menuju era global luas harus dengan legalitas dulu. Kemudian ada dari segi universitas secara teknologi, kita harus siap dengan era teknologi. Kemudian ada motivasi dari para pengusaha, ada 2 dari Jakarta dan Bekasi yang khusus datang memberikan motivasi bahwa bagaimana memanage mulai dari usaha kecil sampai besar dan disentuh juga dengan kontraktor. Jadi UMKM HPN ini tergabung dari berbagai bidang, transportasi, food and beverage, makanan, kemudian license, banyak macam sampai franchise. Mudah-mudahan dengan di bawah naungan HPN kita lebih aware bersama-sama dan lebih berkembang bersama-sama dan bisa sukses bersama-sama dalam menyambut era digitalisasi.
Pertama, saya mengapresiasi keberadaan HPN ini dan sudah banyak kegiatan yang saya lihat yang diselenggarakan oleh HPN. Dan kedua, kami dari ITB Sikom Bali sudah ada MOU dengan HPN untuk bagaimana bersama-sama memajukan anggota HPN khususnya dan juga para pengusaha pada umumnya. Lebih umum lagi adalah UMKM yang ada dari Bali, karena itu kan semua adalah kekuatan ekonomi kita. Nah, jadi kami di sini bagaimana mendorong para anggota HPN ini untuk digitalisasi, karena walau bagaimanapun suka atau tidak suka, mau tidak mau, itu suatu hal yang harus dilakukan digitalisasi ini, karena itu menjadi tren ke depan maupun juga peluang bagi anggota HPN, dan kami siap membantu dari jajaran ITB Sikom Bali. Ya. Ada beberapa yang kami lakukan. Pertama, dari segi internal ITB Sikom Bali, di situ ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, yang kebanyakan juga tersangkut dengan masalah UMKM ini yang akan digitalisasi. Kemudian juga tadi kerjasama dengan HPN Provinsi Bali di bawah Pak Haji Nuryanto, juga kita sudah mulai mendata digitalisasi UMKM anggota HPN yang akan masuk ke sana. Kemudian juga kita juga dengan instansi pemerintah sudah banyak dengan Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Banglis, hampir semuanya kabupaten kota yang ada di Bali sudah ada MOU mendorong semuanya digitalisasi, dan itu adalah memang ranahnya kami. Dan kebetulan juga pemerintah kan sekarang sedang mendorong hilirisasi daripada penelitian, hilirisasi daripada produk-produk, sehingga nanti di situ ada value yang bisa kita ambil, dan kita sudah lihat beberapa barang yang value-nya sudah naik, sudah meningkat, yang tadinya ekspor katakanlah misalnya 5 miliar sekarang menjadi 20 miliar dolar dan sebagainya. Silaturahmi bisnis UMKM Bali. Jadi itu tujuannya kita memang mengumpulkan para UMKM untuk selain kita latih, juga di sini ada beberapa UMKM yang membawa contoh-contoh barang yang nantinya akan kita akurasi. Sehingga dengan diakurasi itu kita nantinya akan bisa memasukkan mereka itu ke level yang lebih bagus lagi dengan kita bantu secara pemasarannya. Yang kita buka umum, jadi bukan hanya NU saja, kita bahkan ada mengajak rekan-rekan kita selain muslim, non muslim ada. Selain itu kita juga mendatangkan para pakar yang memang sudah berhasil sukses, yang mereka rintis dari awal sehingga mereka sekarang sudah sukses. Seperti contoh hari ini mendatangkan Haji Karpet, mendatangkan gerobak, dan masih banyak lain dari Jakarta kita datangkan. Selain itu juga kita ada rektornya ITB Stikom. Pada hari ini kita jadi ada training seperti perpajakan, jadi lebih mengkhususkan untuk hal-hal yang legal, perizinan. Jadi kita untuk memberikan kepada para UMKM ini secara gratis. Dibantu perizinannya secara gratis? Memberikan pertama pemahaman dulu, nantinya kita akan arahkan ke sana. Pembiayaan untuk kalau pembiayaannya sih masih belum. Jadi memang nanti sertifikat halalnya itu gratis, iya. Dan NIB itu diterbitkan oleh MUI provinsi. Nanti kita memang bekerja dengan instansinya langsung. Iya, langsung bekerja sama dengan instansi-instansi. UMKM kita sudah terbukti selama kita diterpa badai sebagai bangsa Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi yang bisa menopang Indonesia tetap tegak. Bahkan ketika pandemi COVID-19 kemarin, UMKM juga teruji salah satu sektor yang masih menggeliat. Bahkan ketika Indonesia sudah selesai di wabah COVID ini, recovery ekonomi Indonesia, ternyata lagi-lagi UMKM yang menjadi tulang punggung. Jangan lupa subscribe